Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Tetap stay di channel Bukan Coach ID. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kedatangan tamu yang super sekali. Super ya? Superman. Karena beliau adalah orang asli Kediri yang mempunyai berbagai macam bisnis menggurita. Wah, gitu ya. Ini jangan-jangan anggota ke-10 naga. Naga ke-10. Oke. Dengan Bapak Mahfur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mahfur. Sehat Pak Mahfur? Alhamdulillah sehat. Sudah hampir setahun ya nggak ketemu ini. Luar biasa. Ada pandemi ini ya. Iya, tambah fresh lah ya. Alhamdulillah. Gimana Pak, bisnisnya lancar? Alhamdulillah sampai dengan sekarang lancar. Ya, dengan pandemi ini kita malah buka bisnis baru. Buka bisnis baru. Subhanallah. Pak Mahfur, ya. Ini kan kita kilas balik ya, flashback 1 tahun masa pandemi Pak Mahfur. Ya. Gimana Pak Mahfur? Kan ini bisnisnya keluarga ya, bisnis keluarganya Pak Mahfur ini adalah bisnis Biro Haji Umroh dan perlengkapannya. Nah ini gimana Pak? Tahun kemarin dengan tahun ini seperti apa? Kira-kira bisa diceritakan secara singkat? Iya. Memang pandemi ini kan di luar perhitungan kita semua ya. Jadi pandemi ini di pertengahan bulan Maret dan itu kan persiapan umroh, persiapan haji dan umroh ya, di tahun 2020. Jadi sebetulnya lagi menanjaknya itu di tahun 2020 itu. Sudah persiapan maksimal. Semua persiapan untuk musim haji 2020. Kemudian juga musim umroh. Itu sedang lagi rame itu sebetulnya ya. Kemudian tiba-tiba ada pandemi dan harus berhenti ya karena tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Dan itu tentu saja berdampak di bisnis kita. Betul sekali. Jadi kalau kita boleh evaluasi ya di 2020 ini penurunannya luar biasa. Ya, jadi yang kita targetkan di 2020 ini kita hanya mampu mencapai sebanyak 30% ya, 30% ya 30% dari saja. omset sebelumnya. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang kita masih bisa eksis ya. Alhamdulillah. Berapa outlet sampai hari ini Pak Mahfur? Sebetulnya outlet kita ada 7 ya. 7 outlet ya. Luar biasa. Itu dibangun selama berapa tahun? Itu kita mulai di 2009. 2009. Ya. Sudah menguasai di 3 kota ya? Ya, insya Allah. Kediri Raya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Resepnya apa Pak Mahfur? Ya, kita mengalir, melayani dengan sepenuh hati ya. Karena yang namanya usaha ini kan kita linkkan ya, apalagi kita melayani jamaah haji dan umroh yang jelas tujuannya bagus ya. Baik ya. Jadi kita berusaha melayani sebaik mungkin dan alhamdulillah mereka yang terlayani dengan kita berikutnya merekomendasikan pada saudara-saudaranya, pada temannya untuk masuk kepada referral ya Zaidan Group ya. Zaidan Group. Jadi sejak 2009 itu sudah dibangun di bawah bendera Zaidan Group. Ya. Zaidan Group yang kantor pusatnya di kalau di Kediri di Katang. Di Katang ya, depan kabupaten itu pendopo kabupaten ya. Betul. Jadi di pertigaan depan pendopo kabupaten Kediri. Ya. Nah, itu. Ya, benar, maksudnya. Itu pusatnya. Itu menjual juga beraneka ragam perlengkapan haji umroh, betul sekali. Betul. Ini termasuk yang saya pakai ini. Nah, kemarin baru beli di sana. Ya. Alhamdulillah. Model seperti ini banyak ya. Ya. Ini dari luar negeri itu Mas. Iya, ini import ini ya. Iya, dari Pakistan. Luar biasa ini. Kashmir. Ya ini kemarin saya beli setengah kondi kemarin. Wah, alhamdulillah. Banyak banget macamnya soalnya. Iya, saya suka. Pantes. Ya karena besok sudah Ramadan dan Ramadan kali ini sudah berbeda ya. Kalau kemarin kan masih
PSBB ya, mungkin kali ini sudah dibuka, jadi saya juga sudah mulai berbelanja baju koko, terus kemudian ya kita pembalasan bulan Ramadan tahun lalu itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya di keluar. Iya, harapannya juga seperti itu, Mas. Iya. Biasanya kalau tahun kemarin itu sepi, biasanya terbalaskan tahun ini. Insya Allah. Kalau kondisi normal, ini kan kondisi pandemi ya. Jadi kemarin di 2020 sedikit sekali yang belanja baju, kita berharap di 2021 Ramadan nanti bisa meledak. Amin. Harapannya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Pak Mahfur, kemarin sempat penurunan omset hanya tercapai target 30%, ya kan? Sempat tutup outletnya? Kalau tutup sih enggak ya, cuman kita menyesuaikan sedikit. Jadi memang awal-awal itu kan harus, begitu tutup itu kan ya shock ya semuanya. Itu kita terpaksa kita atur jadwalnya. Jadi yang biasanya masuk sampai dengan malam, kita buat sampai dengan sore. Sempat terjadi pengurangan karyawan? Ya ada. Ada ya? Sampai 50%. 50%, Masya Allah. Terus dengan berat hati, Mas. Iya. Tapi semoga tahun ini ketika menanjak lagi besok sudah bisa rekrutmen lagi, Pak ya. Alhamdulillah, harapannya gitu. Minimal nanti ya kita menyesuaikan lah. Namanya pengusaha kan harus mengusahakan. Betul. Ini luar biasa ini. Pak Mahfur, ini tadi dibawain apa ini? Kurma ini. Kurma. Boleh saya coba ya? Monggo. Boleh saya coba. Silakan dicoba ya. Ini namanya kurma kholas. Kurma kholas. Iya. Kholas itu artinya apa ya? Kholas itu selesai. Selesai. Iya. Monggo. Mantap. Ini yang kelas apa? Premium? Ini menengah ini. Sedang kualitas. Yang kelas sedang. Ya, ada yang lebih ini ya, yang banyak lagi tren itu kurma sukari. Kurma sukari? Iya. Kalau orang melesetkan, sukar berdiri. Kurma sukari berdiri. Jadi dengan makan kurma sukari nanti jadi sukar berdiri. Jadi bisa berdiri. Kalau ini teh Pakistan, luar biasa. Coach lovers sekalian, selain menjual perlengkapan haji dan umroh serta mendaftarkan umroh, ini di Zaidan Group juga menjual berbagai macam perlengkapan serta kudapan ya, makanan, air zam-zam ya, kurma, apa lagi? Kismis. Kemarin saya pernah lewat tuh jual coklat. Ya, aneka coklat juga. Aneka coklat Arab. Ya. Luar biasa. Jadi biasanya identik dengan oleh-oleh dari sana. Identik oleh-oleh dari Timur Tengah. Ya. Gitu, luar biasa. Saya doakan lah semoga besok ada tambahan tambahan bisnisnya di biro travel untuk ke luar negeri ya. Nah, biasanya kan sekarang umroh terus kemudian traveling. Iya, sekali ke Damaskus, Syria, terus kemudian Turki gitu ya. Wah, ini menarik sekali dan nanti saya buat trialnya mau kok. Alhamdulillah. Pelanggan pertama. Oke, pelanggan kedua dong sama istri nanti. Nah, gitu ya. Baik Pak Mahfur, kita lanjut lagi ke tema pandemi tadi, kilas balik pandemi ya. Tahun lalu ketika pandemi sudah mulai mewabah itu ya, COVID-19 mulai mewabah itu, Anda sebagai seorang pengusaha, apa yang Anda lakukan dengan keluarga untuk merubah lifestyle ya, gaya hidup dari semenjak awalnya itu kan sudah punya bisnis ya, berkecukupan, meng-hire beberapa karyawan gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada pandemi merosot drastis sampai 30%. Apa yang Anda lakukan? Ya tentu saja ya, karena pandemi ini kan berdampak pada omset kita ya. Jadi keuangan, dari yang kita targetkan sekian, kemudian hanya tercapai 30%. Ini otomatis berimpact pada pendapatan kita. Karena dari rencana laba yang kita hasilkan nanti selama setahun, kita punya planning ya, planning investasi untuk keluarga, kemudian untuk memperluas usaha, kemudian untuk sekolah anak-anak, termasuk juga untuk kebutuhan hidup, itu otomatis kan juga terpangkas. Betul.
Sehingga ini ya kita rundingkan dengan keluarga dulu. Ya, istri, anak kita kumpulkan, kita kasih wawasan ya, kondisinya bisnis kita lagi seperti ini, jadi mohon pengertian semuanya ya, untuk menunda apa yang jadi keinginan kita ya. Jadi misalkan perbaikan rumah atau menambah aset tanah dan sebagainya, nah itu harus kita sesuaikan dengan kondisi ya. Insya Allah itu pasti kita lakukan kemudian lah, cuman tertunda itu Mas. That's right. Ya, ya. Tadi ada sedikit ya, jadi salah satu gaya hidupnya itu menganggarkan untuk pembelian aset tanah dan renovasi rumah. Ya, ya. Perasaan ini rumahnya Pak Mahfur sudah segede itu, mau direnov lagi yang kayak gimana itu Mahfur? Kalau boleh tahu nih. Ya itu sesuai dengan kebutuhan kan kita. Sesuai dengan Walaupun kebutuhan. kita pengusaha kan ya bukan berarti kita menghambur-hamburkan. Oh gitu. Saya kebutuhan ya. Misalkan Rencana apa yang mau direnov lagi itu? Kan perasaan saya kalau lewat tuh rumahnya ini sudah gede, bagus, mewah gitu ya. Saya pinginnya sebelah rumah itu ada tempat untuk pertemuan yang bisa dipakai bukan hanya untuk keluarga. Oh, meeting tapi room juga gitu ya. untuk masyarakat sekitar atau untuk, karena di daerah saya kan dekat kantor Mas. Dekat kantor, dan di situ juga kita sudah sediakan semacam kafe gitu ya. Kafe, wah ya. luar Dan biasa. nanti kalau ada pertemuan di situ, suplai kebutuhan logisnya dari meeting room dan kafe. Luar biasa. Pengennya seperti itu. Oke. Tapi yang sudah berjalan ini kuliner sudah jalan ya? Kuliner sementara kulinernya dulu jalan. yang berjalan ya. Jadi karena pilihannya yang kita planningkan di 2020 ada pandemi otomatis tertunda. betul. Jadi pilihannya tadi selain untuk memangkas pengeluaran, juga membuka bisnis baru kuliner ya di tengah pandemi. Ya luar biasa. Ini memang otak-otak pebisnis itu memang kreatif sekali ya. Jadi ini saya membayangkan dari Biro Haji dan Perlengkapan Umroh tiba-tiba geser ke kuliner, luar biasa ya. Terus kemudian tadi juga membeli aset tanah. Ya, ada lagi nih Mas Ivan. Apa itu? Kita menyikapi keadaan ya. Jadi karena menurunnya konsumen kita di perlengkapan haji oleh haji, kemudian juga jamaah umroh dan haji, ini otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, di pandemi ini yang lagi ramai adalah kaitannya dengan suplemen. Sehingga ada bagian toko kita yang kita rubah ya, kita sesuaikan dengan rupa ya, kita menyediakan untuk suplemen, kita branding kembali. Suplemen kesehatan ya, dengan Sakinah Herbal. Sakinah Herbal. Ya. Jadi Zaidan Group kemudian buka kuliner, terus kemudian ada lagi Sakinah Herbal. Next meeting room tadi ya, luar biasa sekali. Barakallah. Saya doakan lah semoga ini, apalagi sebentar lagi besok sudah masuk bulan Ramadan ya, doanya semoga dikabulkan. Ya, amin. Cita-cita baik kan ya. Amin. Semoga terwujud. Ya. Jadi bisa saya ambil satu kesimpulan nih Pak Mahfur. Apapun bisnisnya, ternyata investasi di properti ya, baik rumah, tanah itu suatu kewajiban ya. Iya. Karena nilai investasi tanah itu selalu naik nilainya. Nilai investasi tanah. Jadi kalau kita punya uang atau laba, kita belikan tanah, ya itu pasti akan naik nilainya. Apalagi kalau buat usaha juga nanti bisa. That's right. Ya, gitu. Betul sekali. Saya sepakat dengan itu. Makanya dengan adanya aset properti yang nilainya tidak tergerus oleh resesi dan pandemi seperti sekarang ini adalah salah satu land banking ya, tabungan tanah ya, sertifikat yang itu bisa gampang dilikuidkan gitu ya. Misalkan besok butuh butuh cadangan modal ya, tinggal dimasukkan ke lembaga pembiayaan 1 jam cair kan katanya seperti itu. Baik, luar biasa sekali obrolan kita dengan Pak Mahfur. Silahkan diminum Pak Mahfur. Kita santai saja dan saya ingin menggali lebih dalam tentang trik ya, kiat bisnis agar kita selalu eksis ya. Meskipun diterjang badai pandemi seperti ini, kita tetap bisa bertahan itu.
apa Pak kira-kira yang resep yang bisa dibagi ke kita semua? Kalau pengalaman kita selama ini ya, kita memulai bisnis kan berdasarkan dengan kesepakatan dengan istri kita ya, dengan pasangan kita. Jadi kita istilahnya kalau kita kompak, nanti usaha kita akan diberi kelancaran. Itu menjadi keyakinan kita. Resep yang pertama istri. Partner bisnis kita adalah harus, pasangan. Harus Kemudian yang kedua ya, namanya pengusaha itu jangan sampai kehilangan kebahagiaan. Jangan sampai kehilangan kebahagiaan. Baik. Bagaimanapun kondisinya. Harus tetap bahagia. Ya. Yes. Jadi termasuk dalam kondisi yang pandemi ini ya, kita dihadapkan pada berbagai macam kendala, persoalan, ya kita harus tetap berusaha. Ya. Jadi dengan mengubah pola bisnis, dengan mencari peluang baru dan sebagainya, yang sudah kita sesuaikan dengan cash flow kita ya. Betul. Ya, sehingga tetap bisa jalan. Nah di situ kita tetap bisa menikmati. Ya, sehingga kita tetap bahagia. Ya. Yang pertama partner bisnis, yang kedua tetap bahagia. Selanjutnya ada lagi? Yang berikutnya ya kita berserah diri kepada Allah. Ya. Berserah diri pada Allah Subhanahu. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kita kan sudah digariskan Mas Irfan ya. Ya, nanti kita jadi kaya atau miskin ya itu kan pasti sudah dijamin oleh Allah ya. Ya. Tinggal kita ini yang terus berusaha dan insya Allah kalau kita memang diberi kaya, insya Allah kita dipermudah ya. Alhamdulillah insya Allah. Dan itu kita yakin ya, sehingga dengan berbagai kondisi pun kita tetap yakin bahwa usaha kita akan sukses itu ya. Alhamdulillah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Mahfur, sepertinya kita sudah ngobrol panjang lebar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya yang lebih kupas tuntas ya. Kita akan sambung di sesi berikutnya untuk mengupas tuntas bagaimana eksistensi bisnis Biro Haji Umroh dan perlengkapannya di masa-masa menjelang pandemi ini berakhir. Insya Allah kita doakan setelah hari raya besok sudah selesai pandeminya. Ya, saya pun yakin demikian Mas Irfan. Ya harus optimis ya. Di bulan April ini alhamdulillah, di bulan Maret kemarin sudah ada peningkatan. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga nanti ini tanda baik di bulan April ini. Iya, insya Allah lah. Saya berharap 70% lah kita sudah terpenuhi ya, bisa kembali lah. 70% kembali kondisi seperti semula. Dan rekrut karyawan lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Mahfur, ada the last statement ya, mungkin yang ingin disampaikan ke coach lovers sekalian. Jadi nanti agar bisa membangkitkan motivasi dan optimisme sebelum kita menyongsong bulan suci Ramadan ini, dan agar setiap langkah itu menjadi lebih mantap lagi. Silakan Pak Mahfur. Terima kasih Mas Irfan atas waktunya ya, saya diundang di channelnya Mas Irfan ini. Saya sebagai pelaku usaha ya, kita harus yang pertama ya, memang kita harus yakin bahwa apa yang kita usahakan selagi niatnya itu baik ya, pasti akan dipermudah oleh Allah. Dan yang terpenting itu bagi kalian teman-teman yang mau berusaha, yang penting segera action. Itu yang pertama. Dan nanti kalau kesulitan, kalau ada kendala dan di lapangan itu ada permasalahan, itu pasti ada jalan. Kita harus yakin. Dengan action nanti kita tahu peluang, kita tahu kendala dan sebagainya, dan di situ kita bisa tahu lah apa yang harus kita penuhi dari yang kita miliki, apa yang harus kita bekali diri kita, sehingga nanti permasalahan itu bisa teratasi. Luar biasa sekali, super sekali ya, mantap ini ya. Baik, terima kasih Pak Mahfur atas kedatangannya. Jangan bosan-bosan kita undang di channel kita ini, dan semoga menginspirasi banyak orang yang melihat. Dan jangan lupa agar kita bisa terus memproduksi hal-hal positif dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga follow di Instagram kita
bukancoach.id. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.